Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali ya dengan channel saya Hernandi Official. Channel ini hanya membahas terkait dengan bisnis, investasi, dan finansial ya. Beberapa video saya sebelumnya banyak kita sudah berbicara tentang masalah finansial, yaitu terkait dengan utang piutang, bagaimana cara melunasi hutang gitu. Kemudian video saya yang kemarin itu sharing terkait tentang bisnis tanpa modal di saat pandemi ya. Nah, untuk kali ini saya ingin berbicara tentang masalah investasi ya. Investasi banyak yang berdiskusi dengan kita ya, baik secara online ataupun secara offline. Kira-kira kalau Pak Her itu investasinya seperti apa gitu ya. Investasinya seperti apa gitu. Karena mungkin mereka melihat bahwa di saat pandemi ini alhamdulillah bisnis saya masih jalan semua gitu ya. Jadi tidak ada bisnis yang sampai mandek gitu kan, sampai nggak jalan gitu ya. Nah, saya sharingkan ya bahwa bisnis yang sedang kita jalankan saat ini alhamdulillah semua masih bisa berjalan karena saya menjalankan dua investasi ya. Nah, investasi yang pertama adalah sudah lama saya berinvestasi di logam mulia ya. Jadi kalau saya misalnya punya uang, kemudian saya dapat insentif misalnya di tempat bekerja saya gitu kan, ya saya belikan logam mulia ya. Saya berinvestasi saat itu masih harga logam mulia tuh di angka 350, 360, 400 gitu ya. Mulai dari sana ya. Nah, sekarang alhamdulillah harga logam mulia udah sempat menembus angka di 1 juta ya. Jadi walaupun harga logam mulia saat ini katanya sedang turun ya. Nah, saya sih tidak memperdulikan itu ya, apakah sedang turun atau sedang naik gitu ya. Yang penting saya kalau punya uang saya beli logam mulia ya. Kalau tidak punya uang ya nggak beli. Gitu. Jadi simple aja ya. Jadi tidak memikirkan masalah apakah logam mulia ini lagi turun atau logam mulia ini lagi naik harganya ya. Ya walaupun lagi naik misalnya kalau lagi punya uang ya saya beli gitu ya. Apalagi sekarang lagi turun. Ya tentu kita kalau punya uang lebih ya harus berburu logam mulia ya karena sekarang lagi turun harganya ya. Nah, itu yang saya informasikan ya kepada teman-teman gitu sehingga memang sangat-sangat membantu ya di saat kondisi di saat kondisi seperti ini gitu ya. Kemudian investasi saya yang kedua adalah investasi di properti. Jadi kalau misalnya saya logam mulianya sudah banyak, misalnya emas batangannya sudah banyak, kemudian ada yang nawarin tanah misalnya ya, atau nawarin ya bentuk rumah misalnya, ya sudah kita cocok harga ya saya jual emas saya, kemudian saya belikan properti gitu ya. Dengan cara cash aja ya. Kalau memang sudah mencukupi gitu kan logam mulianya saya kita belikan gitu ya. Nanti kita akan bahas kenapa saya memilih dua hal investasi tersebut ya. Nanti mungkin kita akan coba bahas di lain waktu ya. Kenapa saya investasinya di emas, kenapa investasinya di properti gitu kan ya. Nah, tapi yang saya rasakan investasi di emas dan di properti itu tidak beresiko ya. Yang saya rasakan sih tidak ada resikonya gitu ya, malah ya menguntungkan lah ya gitu. Jadi kalau saya jual emas misalnya sekarang ya sudah untung gitu ya. Itu teman-teman ya pertanyaannya, karena ini juga ada beberapa yang nanya juga gitu kan ke via WA ke saya, ya sekalian lah saya jawab aja ya semua di sini gitu, saya buka di sini. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya investasi di emas logam mulia ya. Jadi bukan emas, bukan emas perhiasan gitu ya. Saya tidak punya kalau ditanya emas perhiasan gitu. Termasuk mungkin nanti ada
atau apa ada tips di mana sih nyimpan emasnya, kemudian di mana sih nyimpan sertifikat-sertifikatnya gitu ya. Ya tentu kita nyimpan di bank ya, di safety deposit box ya, di SDB gitu. Jadi aman lah. Untuk di rumah juga kita tenang aja gitu ya, karena di rumah juga kita tidak menyimpan apa-apa. Gitu. Oke, kali ini saya ingin sharing ya, sharing yang sangat luar biasa terkait investasi yang mungkin teman-teman bisa ikut lakukan gitu kan, metode seperti ini, atau bisa juga cari investasi-investasi yang bisa nanti seperti yang saya jelaskan ini. Silakan cari nanti ya gitu. Yaitu saya kasih judul aja ya, yaitu cara gila nabung 5 juta per bulan selama 2 tahun, untung 130 jutaan. Ini luar biasa, menarik ya. Nggak mungkin lah, Pak lah katanya. Nabung hanya 5 juta rupiah setiap bulan selama 2 tahun, kemudian kita dapat untung 130 jutaan. Gitu. Wah, dari mana ya gitu ya. Ya tentu kalau Anda belum tahu ilmunya ya pasti kaget ya. Nah, sesuatu hal yang nggak mungkin gitu ya. Padahal sebetulnya itu menjadi hal yang mungkin gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan untung besar, ya harus menggunakan cara gila gitu ya. Apa cara gila itu ya, out of the box lah ya. Bahasa anak muda mah harus berpikir out of the box katanya gitu. Harus di luar kebiasaan gitu kan. Jadi kalau misalnya Anda investasi di yang biasa-biasa saja, ya hasilnya juga ya biasa-biasa saja gitu ya. Misalnya Anda investasi di deposito misalnya, ya paling cuma berapa ya? Hanya 4,5% per tahun gitu ya. Bukan per bulan, itu per tahun gitu. Dan dipotong pajak lagi nanti bunganya kan ya. Ya saya sangat tidak tertarik gitu ya kalau di investasi di deposito misalnya, atau misalnya investasi di saham ya dan sebagainya. Ya saya belum ya. Ya mungkin karena saya tidak mempelajarinya ya. Jadi hanya 2 yang saya lakukan untuk investasi jangka panjang, yaitu hanya di emas, logam mulia, dan di properti ya. Nah bagaimana sih Pak Her? Kok bisa hanya dengan menabung 5 juta per bulan ya, kemudian selama 24 bulan, berarti hanya 2 tahun saja, sampai bisa untung 130 juta ya. Duh, maaf ya teman-teman, ini karena malam gitu, hanya ada punya waktu malam, dan kemudian udara kebetulan di wilayah Cimahi ini sedang dingin ya, lumayan habis hujan nih sepertinya gitu ya. Nah, investasi ini hanya bisa dilakukan oleh kita yang bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa itu di luar kebiasaan gitu kan ya, di luar nalar atau di luar logika kita. Itu hanya investasi di properti menurut saya sampai saat ini ya gitu. Maka saya meluncurkan program cara gila ya ini ya. Begini teman-teman, saya ceritakan di sedikit ya. Jadi saya kebetulan sedang membangun sebuah klaster ya, namanya klaster Pemoyanan 3 ya. Alhamdulillah kita sudah membangun beberapa klaster. Klaster Pemoyanan 1 udah sold out, klaster Pemoyanan 2 juga sold out, dan sekarang saya coba membangun klaster Pemoyanan 3 sebanyak 10 unit gitu, dan sekarang masih tersisa sekitar 5 unit ya. Nah, maka saya perlu mengajak kepada teman-teman di sini bukan hanya melulu berjualan sih, bukan itunya ya yang paling penting, tapi edukasinya bagaimana cara Anda mendapatkan untung yang luar biasa dari sebuah properti gitu ya. Mungkin saja banyak nanti properti-properti di luar sana yang mungkin membuat sebuah terobosan, membuat sebuah ide gila gitu kan, yang bisa menguntungkan buat kita juga. Karena saya pun sama ya, senang memburu properti-properti yang sekiranya setelah 2 tahun atau setelah 1 tahun bahkan 2 tahun itu bisa menghasilkan
keuntungan yang besar ya. Itu yang saya buru gitu kan, yang saya kejar gitu. Jadi saya sharingkan nih bagaimana caranya ya gitu. Jadi saya kembali ke yang tadi, saya jual di harga, saya contoh aja ya ini ya sebagai contoh saja gitu. Saya jual seharga 450 juta sebuah rumah tipe 36 luas tanah 74 meter persegi di sebuah kawasan yang luar biasa ya, kawasan eksklusif, kawasan emas, yaitu di wilayah Permana, Cimahi Utara, Kota Cimahi. Tentu kalau teman-teman yang wilayah di Jawa Barat tahulah itu wilayah Cimahi itu seperti apa gitu. Harga-harga propertinya naik nggak keruan gitu kan ya. Banyak yang nggak masuk akal dan sebagainya. Tapi itulah kenyataannya ya. Cimahi itu luar biasa sekali gitu. Nah kemudian saya jual di harga 450 juta dan saya kasih, karena di saat pandemi ini kita kasih diskon ya, kita berikan diskon sebesar 30 juta ya. Silakan Anda bikin catatan ini karena membutuhkan hitung-hitungan ya, hitung-hitungan. Silakan kalau yang mau menyimak dengan baik karena ini di luar nalar kita ya, di luar kebiasaan kita. Saya akan jelaskan sedetil-detilnya. Jadi saya ulangi, jadi harga properti harganya adalah 450 juta, kemudian ada diskon 30, harganya menjadi 420 ya. Nah, dari 420 itu ada DP sebesar 120 juta. Nah, teman-teman jangan kaget dulu ya dengan mendengar DP 120 juta, dari mana saya Pak Her gitu kan. Berat nih saat kondisi seperti ini gitu. Nah, tentu jangan kaget dulu ya karena saya meluncurkan program KPR revolusioner namanya ya, yaitu di mana DP kita bisa cicil sampai 2 tahun. Jadi Anda anggap menabung ya. Menabung sebesar 5 juta rupiah selama 2 tahun, jadi setiap bulan Anda anggap menabung aja ya, karena memang ini nabung investasi ya. Sebesar 5 juta terus gitu kan, kalau setelah 24 kita hitung sudah bisa menabung sebesar 120 juta ya. Nah kemudian setelah itu, setelah 2 tahun, maka DP Anda lunas ya. DP Anda lunas atau tabungan Anda selesai ya setelah 2 tahun gitu. Ada 2 pilihan teman-teman semua. Ada 2 pilihan, yaitu Anda menjual kembali propertinya ya. Karena apa? Anda akan menjual propertinya dengan mudah. Karena apa? Karena setelah Anda DP-nya lunas maka kita akan bangun. Jadi bangun itu sekitar ya paling 3 bulan lah ya, 3 bulan rumahnya bisa selesai dan sudah siap huni rumahnya. Jadi ada 2 pilihan buat Anda nanti, apakah Anda bisa menjual kembali kepada orang lain ya, atau misalnya melanjutkan cicilan ya. Nah, cicilannya ya tergantung Anda. Apakah mau ambil 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Saya tidak akan bahas itunya ya teman-teman ya. Yang saya akan bahas adalah tadi dengan Anda menabung 2 juta selama 2 tahun, kemudian Anda bisa mendapatkan untung 130 juta. Itu gimana ceritanya? Ya. Nah, jadi kalau Anda sudah 2 tahun, kemudian nabung, saya bangunkan unitnya. Nah, kemudian setelah dibangun unitnya, maka Anda bisa jual kembali kepada orang lain. Anda bisa take over kepada orang lain. Ya. Nah, untungnya dari mana Pak? Gitu kan ya. Ini teman-teman semua udah nggak sabar ini kayaknya ya. Gitu, untungnya dari mana gitu. Nah, oke, saya ceritain ya. Saya jelaskan gitu. Kalau misalnya Anda beli rumah pada tahun 2021 ini gitu kan, apalagi kan masih awal-awal lah ya, awal-awal tahun gitu. Seharga 450 juta. Nah, kira-kira setelah 2 tahun itu harganya berapa? Nah, saya berdasarkan pengalaman ya, ini berdasarkan pengalaman saya menjual klaster pemoyanan 1, klaster pemoyanan 2, itu dalam 1 tahun kenaikannya adalah 50 juta teman-teman.
kenaikan properti di wilayah situ ya, di wilayah Cimahi sana yang sedang saya bangun, wilayahnya kan masih satu wilayah gitu. Itu kenaikannya setiap tahun 50 juta rupiah. Dan Anda nanti bisa cek ya ke konsumen-konsumen saya yang sudah menghuni klaster pemayanan 1 dan klaster pemayanan 2 gitu ya. Itu kenaikannya bisa 50 juta per tahun. Artinya kalau itu sudah 2 tahun berarti kenaikannya udah di angka 100 juta gitu. Jadi Anda kalau jual lagi nanti di tahun 2023 maka Anda mendapatkan untung 100 juta. Kalau dihitung harganya dari 450 juta. Ingat teman-teman pada saat ini saya kasih diskon 30 juta. Jadi teman-teman sebetulnya membeli kepada saya itu yaitu harganya 420 juta. Jadi keuntungannya adalah 100 ditambah 30 juta. Gitu. Jadi kalau Anda nanti di tahun 2023 menjual kembali kepada orang lain, men-take over-nya kepada orang lain gitu ya, maka Anda akan mempunyai untung itu 130 juta. Coba bayangkan gitu kan ya. Jadi kalau ingin mendapatkan uang besar, uang banyak, ya harus menggunakan cara gila gitu ya. Harus menggunakan pola pikir out of the box gitu. Jangan menggunakan pola pikir yang biasa-biasa saja gitu ya. Nah, gitu teman-teman semuanya ya. Jadi wah Pak Er nanti di tahun 2023 kira-kira ada nggak ya yang bisa membeli dengan cara cash misalnya kan. Nah sekali lagi dalam hal bisnis Anda tidak boleh menggunakan pola pikir kita ya. Kalau pola pikir kita itu begini, kalau kita kan misalnya maaf ya, misalnya saya nggak punya uang sih kalau harus beli di angka 550 gitu. Itu maksud saya jangan menggunakan pola pikir kita. Di luar sana banyak orang yang masih banyak duitnya. Ya, masih banyak orang yang punya duit gitu. Ya saya contohnya aja ya, saya jual klaster pemain 1 2 gitu kan. Ternyata banyak juga yang beli gitu ya. Artinya ya di saat pandemi sekalipun gitu sebetulnya orang tuh masih banyak yang punya uang gitu ya. Jadi jangan menggunakan mindset kita gitu. Kalau kita nggak mampu berarti orang lain nggak mampu, nggak begitu gitu. Apalagi ingat teman-teman, saat ini masih pandemi ya, mudah-mudahan nanti di tahun 2023 gitu kan ya, harapan kita pandemi udah selesai, berarti semua perekonomian sudah berjalan dengan baik gitu. Jadi jangan khawatir pada saatnya nanti nggak akan laku gitu ya propertinya gitu. Nah kalaupun nggak laku cara cash misalnya, maka masih ada pilihan lain yaitu adalah take over ya. Jadi uang yang sudah Anda keluarkan 120 juta, Anda naikin aja misalnya menjadi 250 juta misalnya gitu ya. Berarti kan punya DP-nya Anda jual seharga 550 juta tapi DP-nya 250 juta gitu. Jadi dari DP sanalah Anda kembali lagi yang 120-nya ya kembali lagi ke Anda kan ya yang sudah ditabungkan. Kemudian beserta untungnya yaitu sebesar 330 juta. Total menjadi 250 juta. Nah, biar konsumen langsung berhadapan dengan saya yang sisa 300 jutanya ya. Jadi biarkan konsumen berhadapan dengan saya karena pada saat Anda sudah bertransaksi dengan saya, nanti di tahun 2023 itu cicilannya tidak akan berubah gitu ya. Yaitu cicilannya sebesar 3,4 juta per bulan selama 15 tahun. Itu cicilan yang dari 300-nya gitu kan. Seperti itu. Sedangkan Anda tahu bahwa nanti di tahun 2023 itu uang 3,4 juta mungkin tidak sama nilainya dengan tahun 2021 saat ini. Pasti setelah 2 tahun lagi ya uang 3,4 ya menjadi nilainya menjadi lebih rendah ya gitu. Angkanya sama tapi nilainya menjadi lebih rendah. Gitu. Mungkin dianggap 3,4 menjadi uang yang nggak besar ya pada saat nanti di tahun 2023 gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman yang ingin saya sharingkan. Silahkan
teman-teman mencari yang ada model seperti kita gitu kan. Karena mungkin banyak ya. Mungkin banyak di luar sana yang menjual properti dengan cara saya gitu ya. Bisa aja mungkin 1 sampai 1 tahun atau mungkin bahkan sampai 2 tahun gitu ya. Ya silakan. Itu hanya sebuah pilihan saja ya. Jadi karena saya tidak harus memaksakan, bukan. Ini saya tidak dalam rangka menjual pure 100% tidak ya, tidak dalam promosi gitu. Tidak seperti itu ya. Tapi saya hanya ingin mengajarkan bahwa bentuk investasi dari properti itu sangat luar biasa ya. Kemudian untungnya bisa besar. Ada nggak yang seperti itu? Ya ada gitu ya. Ya saya sebutkan ada, dan yakin teman-teman saya juga yang bergelut di dalam dunia properti gitu kan, bergelut di dunia developer gitu. Ya mungkin ada yang menjual seperti kita ya gitu ya. Saya nggak tahu gitu ya. Ya mudah-mudahan sih ada ya. Jadi Anda nanti bisa milih. Kalau Anda misalnya maaf sekarang yang lagi ada domisilinya di Jakarta, misalnya coba cari yang seperti itu di Jakarta gitu kan. Mungkin ada yang sedang tinggal di Bali misalnya. Saya pernah juga ditawarin ya sebuah apartemen ya, apartemen di Bali gitu kan, dengan menggunakan metode seperti ini gitu ya. Cuma saya kalau investasi di apartemen nggak begitu tertarik ya gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada tanahnya. Jadi kalau di rumah kan, kalau investasi di rumah kan ada tanahnya gitu kan ya. Kalau di apartemen sih saya kurang, ya buat saya sih tidak ya, tidak menggiurkan buat saya gitu kan. Karena kalau ada apa-apa di apartemennya, maaf misalnya kan ya, ya saya akan kesulitan ya. Tapi kalau misalnya di rumah gitu, tanahnya itu sebetulnya yang harganya naik gitu kan ya. Jadi bukan rumahnya atau bukan bentuk unitnya sebetulnya yang naik gitu kan, tapi sebetulnya harga tanahnya yang naik gitu. Sedangkan kalau saya beli apartemen misalnya ya, atau beli ya semacam kondominium misalnya gitu, ya itu tidak ada tanahnya karena sama-sama kan di situ ada sekian ratus unit gitu kan, ya tanahnya kan cuma segitu, berarti ya buat saya tidak menarik ya, buat saya gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman banyak juga yang tertarik di investasi seperti itu, ya nggak apa-apa, itu hanya sebuah pilihan ya. Ingat teman-teman semua bahwa investasi di properti itu katanya ya, ada yang mengatakan bahwa kalaupun kita salah berinvestasi di properti, tetap kita akan untung. Kenapa? Karena harga tanah tidak akan pernah ada harga tanah yang turun. Ya. Tidak akan ada pernah harga properti yang turun gitu kan. Nah, jadi saya lebih condong kepada investasi di properti. Jadi kalau Anda misalnya ingin mendapatkan keuntungan yang besar, ya berinvestasilah di properti gitu ya. Oke, saya kira begitu teman-teman yang ingin saya sampaikan ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan teman-teman bisa mencari ya metode-metode investasi yang bisa menghasilkan uang jauh lebih besar gitu ya. Dari gaji Anda tentunya ya gitu. Berarti kan kalau Anda bisa untung 130 juta dalam 2 tahun kan ya lumayan lah ya. Daripada deposito, coba Anda depositokan uang 120 juta gitu kan. Tentu akan sangat-sangat tidak menguntungkan sih menurut saya ya gitu. Oke, saya kira itu yang ingin saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua untuk terus berinvestasi ya. Ingat, kita ada masa-masanya tua. Ya, di saat masa tua itu yang akan membantu kita secara logika ya gitu. Secara finansial adalah hanya aset kita ya. Jadi kalau kita nggak punya aset, apalagi tidak punya uang, maka siap-siap masa pensiun Anda tidak akan menggembirakan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.